Halo, selamat siang. Siang Mbak Nadia. Ini Mbak Devina yang kemarin menghubungi saya itu ya? Iya betul itu ya kemarin saya menghubungi Mbak Nadia. Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik-baik saja. Kok lumayan emangnya kenapa? Iya jadi saya akhir-akhir ini lagi sedang ada masalah gitu Mbak Nadia. Oh, makanya menghubungi saya begitu ya. Betul. Oke, emang kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja Mbak Dev? Saya sih kasih bukan akhir-akhir ini sibuk proker ya Mbak Nat. Soalnya kebetulan saya ikut organisasi gitu. Jadi mau demis sehingga prokernya banyak yang crowded gitu Mbak. Oke. Terus dari kepadatan itu muncul masalah-masalah gitu Iya ya? betul. Oke, baik sih ya. Biasalah begitu. Kalau memang mau akhir-akhir semester kan ini, Iya. ya mesti banyak kegiatan-kegiatan yang memang ya harus terlaksana lah. Betul. Oke, berarti tujuan Mbak Devina menghubungi saya, kemudian datang ke sini pastinya untuk menceritakan permasalahan yang sudah Mbak Devina alami itu ya. Iya betul. Nah, mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya memberikan informasi terlebih dahulu kalau dalam sesi konseling kali ini perlunya ada asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan, di mana asas kerahasiaan itu sendiri adalah semua hal yang Mbak Devina ceritakan atau Mbak Devina sampaikan itu akan terjamin kerahasiaannya gitu. Jadi sudah terjamin tidak akan ada yang tahu seperti itu. Jadi Mbak Divina bisa percayakan kepada saya begitu. Baik, Nah, Mbak Nadia. untuk asas keterbukaan sendiri, Mbak Divina bisa menceritakan semua masalah yang Mbak Divina hadapi ataupun perasaan-perasaan yang Mbak Divina rasakan bisa disampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apakah dari sini Mbak Divina paham? Iya Mbak Nadia saya paham bagaimana saya nanti bisa bercerita ke Mbak Nadia gitu. Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin kita mulai saja. Jadi dari permasalahan Mbak Devina yang Mbak Devina alami itu apa? Boleh diceritakan? Iya, jadi sebetulnya ada beberapa masalah yang sedang saya hadapi belakangan ini. Namun masalah yang ingin saya konsultasikan ke Mbak Nadia itu yaitu mengenai kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun berinteraksi dengan orang lain. Gitu Mbak Nadia, karena mengingatkan saya ikut organisasi tentunya banyak sekali tuntutan untuk saya bisa berinteraksi dengan orang, untuk saya bisa tampil di depan banyak orang, berbicara di depan umum kayak gitu. Nah, saya kurang percaya diri akan hal tersebut gitu, Mbak. Oke, paham. Nah, dari kurangnya percaya diri Mbak Devina ini faktor yang melatar belakangnya itu apa? Ya, jadi untuk faktornya saya kurang tahu betul ya. Cuman saya merasa ketika saya berbicara itu kadang saya kayak belibet gitu loh Mbak. Selain belibet, kadang saya juga merasa minder dengan teman-teman saya gitu. Nah selain itu, saya tuh juga takut kalau misal saya bicara orang lain tuh nggak mau dengerin saya, sehingga saya tuh kalau berbicara itu bisa dibilang terlalu cepat dan akhirnya belibet gitu. Karena ya saya takut orang itu nggak bisa mendengar, nggak mau mendengarkan apa yang saya bicarakan. Jadi selain saya minder karena saya takut orang lain nggak mendengarkan apa yang saya katakan, saya juga minder dengan teman saya yang berbicaranya itu lebih lancar daripada saya gitu loh. Kalau saya lihat tuh mereka tuh kayak berbicaranya tuh bisa lugas, terus juga lancar, nggak belibet, sehingga enak didengar dan enak untuk diajak ngobrol kayak gitu Mbak Nadia. Oke, paham. Jadi kesimpulannya di sini permasalahan dari Mbak Devina adalah Mbak Devina itu minder karena berpikiran bahwa orang lain nanti nggak paham sama apa yang dibicarakan oleh Mbak Devina karena mungkin bahasa yang disampaikan itu terlalu belibet gitu ya. Terus Mbak Devina juga minder ketika melihat teman-teman Mbak Devina itu ketika ngomong itu bisa apa ya? Bisa jelas, terus bisa pede kayak gitu ya. Iya Oke, betul. paham. Sebelumnya Mbak Devina udah pernah apa ya? Menanyakan bagaimana tips-tips dari temannya Mbak Devina bisa berlaku percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang nggak? Sebetulnya sih saya mengamati sih karena mereka kan
juga ini aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang bisa mendukung mereka untuk mengembangkan skill dalam hal berbicara begitu Mbak Nadia. Jadi mereka tuh kayak ikut berbagai organisasi, tak hanya di dalam kampus saja, namun ia juga memiliki komunitas di luar kampus gitu. Oke, paham. Mungkin kita langsung ke tahap pengimplementasiannya ini aja ya. Jadi dari permasalahan yang sudah Mbak Devina sampaikan, dalam dunia konseling ini kan ada beberapa pendekatan ya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dari saya sendiri itu sepertinya pendekatan yang cocok untuk digunakan menggunakan pendekatan teknik modeling, di mana teknik ini menirukan atau mencontoh bagaimana orang lain itu berperilaku dan juga berpikir seperti itu. Nah, dalam teknik modeling ini sendiri kan juga ada beberapa jenisnya. Ada 3, yang pertama itu ada live model, yang kedua symbolic model, dan yang ketiga itu multiple model. Nah, dalam live model ini Mbak Devina itu bisa mencontoh atau menokohkan seseorang yang mereka itu memiliki karakteristik yang bisa dicontohkan, dan mereka itu menarik punya karakteristik yang menarik yang sekiranya itu sama seperti permasalahan dari Mbak Devina seperti itu. Nah, mungkin ya misalnya orang tua, terus guru, kemudian konselor ataupun saya sendiri, kemudian teman atau saudara dari Mbak Devina. Nah, kemudian dari jenis simbolik model itu Mbak Devina bisa menokohkan seseorang melalui media. Nah, medianya itu bisa berupa film, kemudian buku atau komik, terus audiovisual dan lain sebagainya. Kemudian dari jenis yang ketiga yaitu multiple model, ini gabungan dari live model dan juga symbolic model seperti itu. Apakah sampai sini Mbak Devina bisa memahami? Bisa Ibu. Nah, oke, dari jenis-jenis yang sudah saya sebutkan tadi, Mbak Devina mau memilih yang mana untuk diterapkan dalam permasalahan Mbak Devina? Nampaknya saya lebih memilih yang live model Ibu. Iya, boleh. Kalau milih live model mau mencontohkan siapa? Jadi ada salah satu teman saya tuh namanya Nadia. Nah, dia itu ya seperti yang saya ceritakan tadi, ikut berbagai organisasi, komunitas, sehingga dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Oke, jadi mungkin langsung saja. Jadi dalam teknik modeling itu sendiri ada beberapa tahapan yang harus Mbak Devina lakukan, di mana ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap perhatian, yang kedua ada tahap retensi, yang ketiga ada tahap reproduksi, dan yang keempat adalah tahap motivasi ataupun reinforcement atau penguatan. Nah, dalam tahap pertama itu yang namanya tahap perhatian, ini tuh Mbak Devina diminta untuk mengamati, mencontoh, dan juga memperhatikan secara penuh bagaimana tokoh yang Mbak Devina pilih itu, bagaimana ia berperilaku dan juga berpikir seperti itu. Jadi kayak Mbak Devina itu bisa mengamati si Nadia itu bagaimana dia berpikir ketika berhadapan di depan banyak orang dan bertindak menghadapi situasi ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, kemudian di tahap retensi, Mbak Devina itu mulai mengingat, kemudian menyimpan dan juga memilih atau memilah informasi-informasi yang Mbak Devina dapatkan ketika mengamati teman dari Mbak Devina tersebut. Begitu. Terus di tahap reproduksi, di sini Mbak Devina sudah mulai diminta untuk mengimplementasikan dari hasil pengamatan Mbak Devina tersebut. Jadi kan Mbak Devina tadi sudah mengamati, kemudian sudah mulai meresapi dari ternyata dia tuh gini. Terus kemudian di tahap reproduksi ini Mbak Devina sudah mulai mencobanya seperti itu. Nah, kemudian pada tahap motivasi atau reinforcement ini nanti akan diberikan sebuah penguatan atau juga motivasi supaya bisa lebih mempertahankan atau memperkuat perilaku yang Mbak Devina inginkan seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Devina? Bisa Ibu. Oke, dari beberapa tahapan yang sudah saya sampaikan tadi kan pastinya butuh waktu nih buat pengimplementasiannya. Nah, dari Mbak Devina sendiri kira-kira bersedia atau enggak menerapkan dari tahapan-tahapan tersebut? Iya Bu, saya bersedia karena saya juga ingin merubah pikiran saya, bagaimana nanti saya bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri pada diri saya Ibu. Oke, biar lebih mudah untuk pengimplementasiannya, mungkin kita bisa
merencanakan dulu nih jadwalnya biar lebih jelas gitu loh, biar kerasa juga setiap progres-progres yang bisa Mbak Devina lakukan seperti itu. Nah, mungkin kan tadi ada 4 tahap. Pada tahap pertama kan tahap perhatian, di mana Mbak Devina itu diminta untuk mengamati dan juga memperhatikan secara penuh bagaimana tokoh yang Mbak Devina pilih, yaitu Nadia itu bagaimana cara dia berpikir dan juga berperilaku ketika di hadapan banyak orang tersebut. Nah, pastinya kan Mbak Devina sudah melakukannya kan, karena sudah sering kali berinteraksi nih. Nah, kemudian di tahap kedua yaitu tahap retensi, Mbak Devina diminta untuk menyimpan ya segala informasi yang sudah didapatkan, kemudian mengingat dan memilih bagaimana informasi-informasi yang sudah Mbak Devina temukan ketika sering berinteraksi dengan si Mbak Nadia ini. Nah, dari pengamatan yang sudah sering Mbak Devina lakukan, bagaimana hasilnya? Apa yang Mbak Devina dapatkan dari seorang Nadia ketika dia berbicara di depan umum? Jadi kalau saya mengamati Mbak Nadia itu, insight yang saya dapatkan adalah bagaimana dia itu bisa berbicara dengan menggunakan ilmu yang ia miliki. Jadi tidak hanya berbicara kosong gitu Bu, sehingga mungkin itu bisa meyakinkan orang lain juga untuk bisa percaya terhadap omongannya. Nah, mungkin dari hal tersebut saya kira Mbak Nadia cukup percaya diri, karena dia kan memiliki dasar untuk berbicara gitu, tidak hanya sekedar ngomong gitu Bu. Dan itu membuat peningkatan kepercayaan Mbak Nadia itu sangat bagus gitu. Oke, kalau informasi terkait bagaimana dia berpikir ketika di depan banyak orang itu pernah menanyakan atau sudah mendapatkan informasi tersebut atau belum? Ya, jadi menurut informasi yang saya dapatkan, Nadia itu orangnya cukup bisa dibilang bodoh amatan gitu Bu. Jadi dia tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap dia gitu. Jadi mau orang lain berpikir jelek, mau orang lain mengolok-ngolok, dia itu kayak tahan banting gitu loh. Jadi pikirannya itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal negatif seperti yang dilontarkan kepada orang lain gitu Bu. Gitu. Jadi makanya kenapa dia itu bisa percaya diri ya, karena dia bodoh amat dengan orang lain gitu. Oke, sekarang sudah memahami bagaimana penerapannya pada tahap retensi ini ya. Nah, oke, kita langsung lanjut aja pada tahap yang ketiga, yaitu tahap reproduksi. Nah, di sini kan Mbak Devina sesuai yang sudah saya jelaskan tadi di awal, Mbak Devina diminta untuk mulai mengimplementasikan hasil pengamatan yang Mbak Devina lakukan pada si Nadia ini tentang bagaimana cara dia berpikir dan juga bertindak. Yang mana dari cara dia berpikir tadi, dia itu bodoh amat tentang bagaimana pendapat orang lain terhadapnya, dan dia juga gak peduli ketika ia mungkin diolok-olok atau dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Devina tadi. Kemudian kalau dari pengamatannya tersebut, Mbak Devina sudah paham kan bagaimananya? Iya, jadi mungkin dari hal tersebut saya harus mencoba untuk bodo amat terhadap omongan orang lain selagi saya berusaha untuk menampilkan yang terbaik dalam berinteraksi dengan orang lain ataupun berbicara di depan umum. Iya, betul. Nah, oke, saya tekankan lagi dan juga perlu dipahami bahwa dalam tahap yang ketiga ini, tahap reproduksi ini kan Mbak Devina sudah mulai menunjukkan pelaku atau sudah mulai menirukan bagaimana si Nadia ini berbicara di depan banyak orang. Nah, kan pastinya butuh waktu nih, dan gak bisa secara instan dan juga butuh proses. Nah, mungkin dalam tahapan ini saya bisa memberikan tugas untuk Mbak Devina ketika diminta untuk berhadapan di orang banyak, itu bisa Mbak Devina terapkan. Mungkin ketika ada diskusi di dalam kelas, kemudian ada rapat-rapat organisasi, begitu kan ya, bisa Mbak Devina terapkan. Mungkin jika diterapkan dalam seminggu 3 kali, itu dari Mbak Devina sendiri apakah sudah merasa cukup? Nampaknya seminggu 3 kali itu saya rasa cukup Bu untuk menerapkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, baik ya, mungkin mulai setelah ini ya, kalau bisa atau enggak minggu depan bisa Mbak Devina terapkan supaya nanti progresnya biar sudah mulai terlihat dan juga lebih cepat gitu loh untuk Mbak Devina sendiri, seperti itu. Nah, mungkin dari tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan,
bisa mulai diterapkan terlebih dahulu. Nah, kan tinggal tahap keempat nih, yaitu tahap motivasi dan juga reinforcement. Nah, tapi dalam tahap ini kan kita masih menunggu intervensi dari Mbak Devina melakukan dari ketiga tahap awal tadi. Nah, jadi perlu waktu. Jadi sepertinya ini akan dilakukan pada sesi konseling selanjutnya seperti itu. Apakah Mbak Devina bersedia? Iya Ibu, saya bersedia karena saya juga pengen banget berubah pikiran saya untuk bisa percaya diri gitu Bu. Iya baik, saya akan menunggu ya perubahan dari Mbak Devina sendiri. Mungkin dari Mbak Devina bisa memberikan sebuah bukti atau video atau minta tolong ke temennya untuk video dan lain sebagainya, biar saya juga bisa melihat bagaimana progres dan juga perubahan dari Mbak Devina sendiri seperti itu. Iya, kebetulan hari nanti sore, terus besok dan juga 3 hari ke depan saya itu ada kegiatan organisasi dan kebetulan saya si acara, sehingga di situ saya diuji bagaimana saya berbicara di depan banyak orang dan saya akan mencoba untuk lebih berani berinteraksi dan juga berbicara di depan umum. Iya baik ya, oke, mungkin dalam sesi konseling kali ini sudah kita bisa cukupkan, tinggal pengimplementasian aja dari Mbak Devina. Jadi saya akan menunggu kabar dari Mbak Devina sendiri. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Devina sendiri, apakah ada tambahan atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Nampaknya saya sudah merasa cukup juga Ibu, karena tadi banyak insight sekali yang saya dapatkan dan saya harus terapkan gitu ya, supaya saya ada perubahan begitu untuk peningkatan kepercayaan diri ini tadi begitu Bu. Iya. Dan kebetulan karena setelah ini saya juga harus bergeser di tempat yang lain, sehingga saya juga mau berpamit dan juga saya berterima kasih banyak atas banyaknya arahan dari Ibu dan juga motivasi dari Ibu begitu. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih kembali Mbak Devina. Iya, terima kasih kembali Bu. Saya pamit undur diri ya Bu. Iya, monggo silakan. Terima kasih. Halo Mbak Devina, gimana kabarnya? Kita ketemu lagi nih. Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih loh. Iya. Gimana nih terkait penugasan yang terakhir kali aku kasih ke Mbak Devina? Iya, jadi kemarin terkait dengan penugasannya, alhamdulillah saya beranikan diri untuk mencoba gitu Bu, sehingga saya rasa juga ada beberapa peningkatan. Mungkin saya bisa kasih tunjuk Ibu begitu ya, Iya, ketika boleh. saya berbicara di depan umum dan Ibu bisa menilai bagaimana peningkatan progres saya seperti ini Bu. Nah, ini ketika saya kemarin harus memimpin technical meeting untuk pemilihan putra-putri bimbingan konseling Bu, gini. Keren. Ya, saya melihat dari bagaimana Mbak Devina berbicara sudah tata bahasanya sudah terlihat jelas dan juga nggak belibet dan pelan-pelan. Terlihat sekali bagaimana dari postur tubuhnya itu terlihat percaya diri dan juga udah nggak ada mimik wajah yang mungkin terlihat seperti takut, cemas dan lain sebagainya. Ya, saya merasa bersyukur sih kalau dari dari technique modeling ini itu ternyata cocok untuk digunakan Mbak Devina, untuk diterapkan oleh Mbak Devina, dan ternyata progresnya itu lumayan sangat terlihat dan bagus gitu loh untuk Mbak Devina. Iya, jadi saya juga merasa ketika saya menggunakan kayak melihat Nadia sebagai model saya untuk bisa saya tingkatkan kepercayaan diri saya itu, saya juga merasa ada penguatan tersendiri Bu dalam diri saya. Mungkin dari motivasi itu tadi yang bodo amat terhadap omongan orang lain, dan juga saya juga harus mempersiapkan apa yang akan saya omongkan, sehingga di situ saya lebih proper untuk berbicara dan saya lebih percaya diri begitu Bu. Ya, alhamdulillah ternyata dari Devina sendiri sudah merasakan insight dan juga perasaan penguatan dari Devina tersendiri ketika mengimplementasikan bagaimana hasil dari belajar Devina ketika mengamati si Nadia ini. Iya, betul. Ya, saya benar-benar sangat bersyukur sekali ketika Devina sudah terlihat berbeda dari yang kemarin ya. Sudah bagaimana cara berbicaranya itu sudah terlihat bagus sekali. Nah, mungkin untuk kedepannya dari saya, semoga Devina itu bisa lebih meningkatkan lagi dan bisa mempertahankan bagaimana perubahan Devina sekarang. Kamu keren sekali. Iya, terima kasih Bu. Iya, Devina, terima kasih kamu sudah berani untuk mencoba untuk merubah diri, karena kadang pun dari seseorang itu
apa ya, kemauan untuk berubah itu sangat sedikit gitu loh. Nah, saya benar-benar apa ya, speechless ketika melihat kamu mau ada niat perubahan dalam diri, toh nantinya juga bisa apa ya, menguntungkan diri kamu sendiri seperti itu. Iya, Bu, saya juga merasa bersyukur karena mungkin di sini saya bertemu dengan Ibu sehingga Ibu bisa mengarahkan saya untuk meniru apa yang Nadia terapkan sehari-harinya dan saya bisa mencontoh dari Nadia sehingga di sini progres saya juga kalau menurut Ibu juga cukup sangat bagus gitu ya. Dan saya ingin lebih meningkatkan lagi gitu, Bu. Ya, oke. Apa ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Devina karena sudah mempercayai saya sebagai konselor untuk Devina dalam menghadapi permasalahan kali ini. Terima kasih juga untuk Devina karena Devina sudah kuat dan juga sudah mau untuk berubah. Kemudian Devina apa ya, semangat untuk merubah diri seperti itu. Iya. Devina keren sekali, kamu wah, nggak tahu lagi deh. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Mungkin gini ya, untuk kedepannya ketika Devina ada permasalahan ataupun hal lain yang ingin disampaikan ke Ibu, boleh banget kamu datang ke sini atau bisa menghubungi Ibu by chat, by WA ataupun dari ya terserah lah mau bagaimana. Iya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima Iya. kasih kembali. Ya mungkin dari sini saya akan lebih meningkatkan lagi gitu ya Bu. Jadi tidak hanya sampai di sini saja gitu. Ya, tetap pertahankan ya dari apa yang sudah Devina usahakan. Iya Ibu, kebetulan saya habis ini ada agenda lain sehingga saya harus bergeser gitu Bu. Saya mungkin bisa pamit sekarang. Iya, silakan Iya, Devina. terima Terima kasih. kasih.